Halo pemirsa, hari ini saya akan memprediksi Nikita Mirzani kembali. Kapan hari prediksinya memang kurang bagus untuk Nikita Mirzani, dan itu sekarang ini sudah mulai ada tanda-tandanya karena Nikita Mirzani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada yang komentar, kenapa kok bahas Nikita Mirzani terus? Jangan-jangan dibayar oleh kubu si Ono dan lain sebagainya. Enggak ya. Karena saya ini memang membahas yang sedang viral. Karena yang sedang viral itu sangat menarik dan sangat diminati oleh penonton. Makanya jangan berpikiran negatif thinking dulu. Dan saat ini yang ingin saya prediksi terkait Nikita Mirzani, bagaimanakah kondisi kejiwaan Nikita Mirzani menghadapi adanya proses hukum yang akan dijalani. Kalau kita lihat di tayangan-tayangan TikToknya, sepertinya nggak ada pengaruh ya. Tapi nggak tahu lagi kalau menurut kartu tarotnya, bagaimanakah kondisi kejiwaan Nikita Mirzani. Apakah Nikita Mirzani ada perasaan takut, was-was menghadapi proses hukum yang akan dijalani? Ada simbol 9 pedang, simbol sebuah kamar, ada tempat tidurnya, dan seseorang ini melihat jam, yang artinya jam tengah malam, kenapa kamu kok belum tidur? Nah, ini bisa diartikan Nikita Mirzani menghadapi tekanan kejiwaan dalam kasus ini. Apa yang dilihat di media sosial tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan. Dan ini sebenarnya maklum loh ya, seseorang yang akan menghadapi proses hukum tentunya banyak sekali pikiran-pikiran yang menjadikan bahan-bahan membuat dia terpuruk. Misalnya kondisi anaknya yang masih kecil, kondisi bisnisnya nanti kalau dia ngurusi proses hukum gimana jadinya, dan lain sebagainya. Ini ada simbol tekanan kejiwaan sampai nggak bisa tidur menghadapi masalah yang sedang dijalani. Apa yang kamu pikirkan? The Star, dia berharap masalah ini bisa tidak terjadi atau bisa ada kelancaran yang berpihak kepadanya. Nah, keinginan-keinginan ini tentunya masih diperjuangkan oleh Nikita Mirzani, walaupun sampai dia kesulitan untuk tidur karena berpikir semoga saja ada kelancaran dalam menghadapi proses hukum, dan semoga saja dia dimudahkan dan tidak sampai terjerat hukum. Impiannya seperti itu, harapannya seperti itu. Dan tentunya Nikita Mirzani sekarang ini masih membangun sebuah rencana-rencana untuk menghadapi pihak yang sebelah, gitu. 6 koin. 6 koin ini ada kaitannya berbagi masalah uang. Kan ini masalahnya kan masalah uang. Tentunya ini juga ada kaitannya dengan misalnya buzzer juga bisa. Karena di sini berbagi perhatian, berbagi masalah ini dengan mengeluarkan uang. Ya, yang namanya proses hukum pasti akan keluar dari banyak, entah itu untuk bayar pengacara, bayar ini dan itu dan lain sebagainya. Dia sebagai sosok raja ratu uang memiliki kedudukan yang mapan, status sosial yang mapan di sini. Tapi ada simbol ratu pedang. Dalam hal ini dia juga ada kesulitan atau memiliki lawan yang berat di dalam kasus ini. Ada simbol ratu pedang, sedangkan dia ratu koin. Nah, ratu koin ini simbol dari Nikita Mirzani, sedangkan pedang ini simbol dari rivalnya yang berusaha untuk menghancurkan Nikita Mirzani atau membuka kasus-kasus yang sudah dilaporkan terhadap Nikita Mirzani ini. Ada pertarungan perempuan vs perempuan, satunya orang kaya, satunya seseorang yang ingin melakukan sesuatu yang tentunya kurang bagus efeknya nanti buat Nikita Mirzani. Karena si Ratu Pedang ini kan sudah melaporkan Nikita Mirzani dan kemudian
berbuah dari Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka, sampai Nikita Mirzani juga ada kepikiran, ada stres di dalam hidupnya, berharap masalah ini bisa dijalani dengan lancar dan berharap agar dia tidak sampai ke jerat hukum. Walaupun di kartu saya atau di pribadi saya kemarin nasib Nikita kurang bagus di sini ya, antara harus berdamai juga kejerat kayak gitu. Kalau nggak mau kejerat ya harus berdamai, seperti itu pilihannya. Dan hingga saat ini belum terjadi adanya perdamaian antara Nikita dengan Dr. Reza. Tapi mari kita prediksi kembali nasib Nikita Mirzani ketika masalah ini bergulir terus. Perjalanan proses hukumnya seperti apa ya? Saya ambil langsung 5 kartu untuk perjalanan proses hukum yang akan dilalui Nikita Mirzani. Ada simbol Raja Tongkat. Seseorang yang bijak dalam mengambil sebuah keputusan, dan keputusan itu akan tegas dilakukannya. Bisa jadi ini adalah sosok hakim yang akan memutuskan hal itu. Terkait masalah koin, terkait masalah uang, dan itu bukan rahasia umum ya, sudah tersebar di media sosial. Makanya Nikita Mirzani diduga melakukan pemerasan dan pencucian uang. Ada orang jungkir balik, jadi untuk Nikita Mirzani posisinya kurang bagus, masih kurang bagus terkait dari masalah uang tersebut. Nah, di sini Nikita harus bisa fokus dalam menghadapi masalah ini, jangan terpecah-pecah. Tapi sayangnya ya terpecah-pecah karena dia juga harus ngurusi dari kasusnya Loli anaknya, juga ngurusi dari kasusnya dia, juga ngurusi dari kasusnya Pak Rasman yang sudah melaporkan kapan hari itu ya. Selanjutnya The Empress. Jadi begini, nasibnya Nikita Mirzani sekarang ini kan masih belum ditentukan dia bersalah atau tidak. Jadi masih panjang proses yang akan dilaluinya. Dalam kondisi proses yang masih panjang ini tentunya banyak celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama adalah di mana Nikita Mirzani harus bisa fokus di dalam kasusnya. Memang Nikita Mirzani memiliki pengacara yang handal. Tapi tentunya ketika bukti-bukti tidak berpihak kepadanya, ditambah lagi kepolisian kan sudah menetapkan sebagai tersangka, tentunya alat buktinya sudah kuat, dan di sini membuat kehidupan Nikita Mirzani menjadi jatuh. Ada orang jungkir balik di sini, ya. Jadi bisa dibilang roda berputar sedang tidak baik-baik saja terhadap masalah Nikita Mirzani, terhadap hidupnya Nikita Mirzani. Dan di sini disarankan Nikita Mirzani harus fokus. Ada 7 jangkir, 7 jangkir lambang dari Nikita Mirzani, banyak sekali yang dipikirkan. Tapi ya bisa dimaklumi loh ya, karena kasusnya yang menjerat dia banyak. Dari kasusnya Loli di mana dia melaporkan Fadil, dan tentunya ini juga akan berjalan kasusnya karena Fadil sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dari kasusnya pengacara Rasman yang melaporkan juga Nikita Mirzani. Kemudian dari kasusnya Dr. Reza vs Nikita Mirzani ini yang memaksa atau yang membuat Nikita Mirzani ini sebagai tersangka dan masih belum ditangkap. Konon kabarnya akan ada panggilan kembali bulan 3 tanggal 3. Nah, bulan 3 tanggal 3 itu sebuah situasi, kalau dilihat dari angka 33 ini simbol dari sebuah konflik ya, kemarahan emosional dan lain sebagainya. Dan di sini kalau Nikita tidak fokus, ada kemungkinan Nikita akan semakin terpuruk. Tapi kalau Nikita fokus dalam masalahnya sendiri, tidak berpikir yang macam-macam, bantuan-bantuan itu tentunya bisa akan membuat dia menjadi lebih baik lagi posisinya. Karena di sini ada simbol The Empress. Ya, jadi setelah ada simbol di mana dia tidak fokus untuk bisa meraih sebuah kesuksesan dalam hal proses hukum ini, maka yang terjadi akan membuat kehidupan kita menjadi kurang baik-baik saja.
Dari media sosial kita juga tahu banyak praktisi hukum yang mengatakan bahwa penetapan Nikita Mirzani ini terburu-buru. Juga ada yang mempercayai kinerja polisi bahwa karena polisi memiliki alat bukti yang kuat, sehingga Nikita Mirzani cepat ditetapkan sebagai tersangka. Makanya di sini Nikita Mirzani jangan meremehkan kasus ini, menganggap kasus ini kecil dan lain sebagainya, karena di sini nasibmu dipertaruhkan. Ada jungkir balik loh ya. Ada kehidupan yang terjungkir dan butuh pengorbanan, butuh perjuangan yang keras untuk bisa membuat kondisi ini menjadi lebih baik. Nah, dan seandainya tidak fokus pada masalahnya sendiri, ini yang terjadi kurang bagus. Tapi kalau dia fokus di masalahnya ini, ada kemungkinan pertolongan itu masih bisa membantu Nikita Mirzani ke depannya. Makanya di prediksi saya kemarin kan saya bilang Nikita Mirzani jangan meremehkan kasus ini. Dan itu saya bilangnya sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dan beberapa hari kemudian ada berita bahwa Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Dan di prediksi saya kemarin itu, kalau tidak bisa berdamai, yang terjadi adalah keterpurukan untuk Nikita Mirzani. Nah, makanya alangkah baiknya untuk bisa berdamai di dalam kasus ini, untuk bisa introspeksi diri dan lain sebagainya. Tapi kayaknya kedua belah pihak lebih memilih ke ranah pengadilan nantinya. Dan pesan terakhir untuk Nikita Mirzani, fokuslah di dalam menghadapi masalah yang kamu hadapi terkait dari pelaporan Dr. Reza. Karena hal ini ketika kamu tidak fokus, yang terjadi kehidupanmu malah lebih hancur lagi. Tapi ketika kamu fokus membela dirimu, mencari bukti-bukti dan lain sebagainya, akan ada pertolongan yang kamu terima nantinya.